Apakah keputusan Sintayong bergabung dengan Persija adalah blunder terbesar sepanjang karirnya? Kita bahas ya. Kenapa kita bahas? Karena hal ini sepertinya jarang, bahkan tidak ada ataupun belum ada yang membahas ya mengenai Betul, betul. ketika Sintayong sudah deal 3 tahun kontrak dengan Persija, di mana seluruh pandit sepak bola yang membicarakan sepak bola Indonesia khususnya Liga 1 itu kan pasti membahas, waduh, Persija pasti juara dan juga Iya, yang lain-lainnya, mengingat kita mendapatkan kenangan manis ketika Sintayong menjadi head coach timnas timnas Indonesia ya. Indonesia betul. Nah, tapi di sini gue memiliki opini yang berbeda mengenai keputusan Sintayong down deal atau memutuskan untuk menjadi pelatih kepalanya Oke. Persija Jakarta. Yang menurut gue keputusan ini merupakan keputusan blunder dari Sintayong itu sendiri gitu. Karena hal ini kan jarang banget ya yang Betul. memiliki opini seperti ini. Soalnya kebanyakan berita ya, bukan rumor lagi ya, berita tentang Coach Sintayong menjadi pelatih Persija itu sebagai hal yang bagus untuk Persijanya sendiri, baik itu untuk sepak bola Indonesianya. Tetapi kita ingin mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, karena memang ekspektasi yang besar terus over euforia yang terlalu tinggi juga itu kan pasti ada sisi negatifnya, yaitu jika tidak bisa memenuhi ekspektasi dari Persija itu sendiri. Iya, seperti di video sebelumnya juga gua katakan jika ini merupakan keputusan gambling bukan dari Sintayong ya, tapi dari Persija Jakartanya. Kenapa? Karena ini adalah perombakan total dari Persija, di mana di musim ini itu mengeluarkan 7 pemain asing mereka, termasuk pemain lokal juga dikeluarkan, Iya, dan juga kabarnya kan akan mendatangkan pemain-pemain timnas yang memahami gaya bermainnya dari Sintayong gitu kan. betul. Nah, kemudian juga di press conference Prapanca, yaitu kalau nggak salah manajer atau manajemennya Persija, mengatakan selain mendatangkan Sintayong, Persija juga menyiapkan uang sebesar 30 juta US dollar. Ini Iya, tergantung kursnya ya. Kalau kurs 18.000 sekitar 534 miliar. Nah, besar. pada saat itu tentu saja yang banyak ngomong itu netizen Facebook ya. Iya, Nah, di netizen Facebook itu ya ini mungkin sekedar lucu-lucuan saja gitu. Apa yang akan Persija beli, ataukah Dream Team 11 pemain yang akan didatangkan iya, oleh Persija? Persija. Bahkan banyak sekali nama, sepertinya dari uang 534 miliar ini Persija bisa mendatangkan Suarez, bisa Iya, mendatangkan Dani Carvajal, Sergio Ramos, Ter Stegen katanya, dan di total itu nggak nyampe nilai 500 miliar, hanya betul. 300 miliaran gitu katanya. Iya, Artinya kan tentu saja harapan dari Jackmania itu Persija akan melakukan pembelian pemain secara besar-besaran di bursa transfer sekarang ya, nanti memulai 1 Juli nih, dan salah betul. satu nama yang sudah dikaitkan adalah Mariano Peralta. Karena Peralta itu kan kita tidak bisa walaupun memang JJ yang sudah mengonfirmasi jika Peralta itu sudah dikontrak, Iya, namun pas press conference tersebut belum ada keputusan resmi dari pihak Peralta dan juga Borneo FC. Dan iya, ketika video ini di syuting, yaitu tanggal 10 ya, sekarang iya, 10 tanggal Juni, 10. pihak Borneo FC sudah mengeluarkan official statement, sepertinya Peralta tidak akan melanjutkan dengan Borneo dan tentu saja dengan Persija. Kan gue juga masih harus menunggu siapa lagi yang akan dibeli oleh Persija. Tentu saja kan pemain-pemain yang dibeli ini kan permintaan dari Sintayong itu Sintayong itu sendiri ya. sendiri ya. Gitu. Ibaratnya kalau menurut gue pribadi kan, kenapa kita menggiring narasi sebagai blunder dari Persija, karena jika kita mengingat di musim yang lalu, pertama Persija itu kan udah jor-joran ya mendatangkan pemain-pemain yang harganya tidak murah gitu kan. Sedangkan dari performa di bawah asuhan Mauricio Souza sendiri kan tidak buruk lah, finish ke peringkat 3. Ibaratnya terlalu gambling, kenapa tidak percaya 1 tahun lagi dengan performa yang sama, yang mungkin faktor luck kan bisa jadi penentu ya. Logikanya Persib saja menjuarai liga yang kemarin itu kan pasti ada faktor luck ya, karena secara poin sama dengan Borneo, tetapi kalah dari head to headnya kan. Ibaratnya ini berani sekali untuk melakukan cut loss ya. Pertama akan ada perombakan dari pembelian, sedangkan pembelian di transfer musim lalu juga kan itu ya harusnya jadi project jangka panjang. Terus kan mendatangkan STY sendiri tentu saja tidaklah murah ya, tidak murah gitu kan. Betul. Apalagi kan nilai kontraknya juga kan mahal banget gitu Sen. Iya, dan juga sudah ada bocoran jika kalau misalkan harus disamakan dengan ketika STY ada di timnas, kalau nggak salah gajinya STY itu 1 tahun itu Eh, nyampe 24 miliar. Buset, 1 tahun ya, Betul, berarti itu hampir 5 kali lipat daripada standar gaji pelatih-pelatih Liga Liga Indonesia. Indonesia. Bahkan
pelatih Persib Bandung saja 1 tahun itu digaji hanya 6,6 miliar, Wah, sedangkan buset. STY 24. Dan itulah salah satu alasan gua kenapa gua menyebutkan keputusan Persija menunjuk Sintayong itu apakah nantinya akan blunder bagi Persijanya dan juga bagi Sintayongnya Sintayong gitu. ya, betul. Yang pertama bagi Persijanya jelas karena mereka menjanjikan Sintayong kemudian dengan uang yang besar, tentu ekspektasi dari Jackmania sudah tinggi dan juga sudah gua bahas tadi, Iya, mereka betul. pengen beli Ter Stegen, Suarez dan juga Iya. yang lain-lain, itu kan termasuk ke dalam ekspektasi yang tinggi kan. Kemudian tentu saja harapan Jackmania kepada Sintayong juga juara kan gitu. Pastilah Ya. ibaratnya. Nah, kalian tidak Jackmania ini tidak berpikir jika Sintayong ini akan merombak skuadnya, ya syukur-syukur ya kalau misalkan Sintayong itu kan ya kalau dari pengalaman bagus juga dan juga sudah berpengalaman sebagai seorang pelatih, dia sudah melatih dari 2008, ya kemungkinan besar kalau misalkan harus juara menurut gua sulit ya, peluangnya kecil. Nah, kenapa tuh Sen? Apa karena memang sekarang di BRI Liga 1 sendiri kualitas dari pelatihnya juga bukan kaleng-kaleng ya? Betul, dan karena memang di sepak bola kan uang tuh tidak menjamin ya, skuad Nah, mewah itu betul. tidak menjamin Betul. untuk juara gitu ya. Kita lihat di Eropa seperti PSG, Los Galacticos tetap hancur-hancur juga dengan tim finansial yang tidak terlalu tinggi kan. Kemudian di Indonesia juga sama, walaupun memang di 3 tahun berturut-turutnya Persib menjadi juara, Persib kan menjadi skuad dengan market value terbesar terus kan selama 3 tahun berturut-turut. Namun kita patut lihat Borneo di musim ini, Borneo dengan kalau nggak salah itu market value-nya ada di angka 80 atau 90 miliar kan Iya. gitu, bisa memepet Persib yang di angka 144, bahkan Persija menjadi klub kedua dengan market value yang tinggi. Iya. Nah, otomatis dengan pendanaan yang besar yang diberikan kepada Sintayong, market value Persija mungkin di musim depan akan lebih besar dari klub yang lainnya. Tapi hal itu kembali lagi tidak bisa menjamin gitu. Betul. Mengingat di putaran kedua Persib maupun Persija melakukan pembelian yang gagal, di mana Persib membeli Kurzawa dan juga Dion Marks di putaran kedua hanya 2 pemain, dan menurut gue dua-duanya gagal. Pertama memang karena walaupun memang ada 1 assist kunci dari Kurzawa di laga Bayangkara dan menyelamatkan Persib, tapi itu tidak menjadi tolak ukur keberhasilan kan. Tidak worth it dengan nilai Kemudian transfernya. Dion Marks juga bahkan dia mendapatkan minim sekali menit bermain. Nah, Persija juga Mauro Zylstra didatangkan malah cedera. Iya. Shane Patinama habis dari cedera juga, bahkan namanya sempat dikritik dibandingkan dengan Donitri kan. Iya. Dalam artian Persib dan juga Persija di bursa transfer kemarin itu gagal. Bahkan Persija dicap sebagai pembelian di putaran kedua 2025-2026 itu hanya sekedar adu gengsi dengan Persib Bandung katanya kan. Betul, Seperti betul. itu. Nah, dibandingkan dengan klub yang lain, ada satu nama yang mencuri perhatian yaitu Bayangkara FC, di mana Bayangkara FC meminjam CDB dari JDT ya. Iya. Dan CDB kalau misalkan dia perform dari putaran pertama, gue yakin CDB akan menjadi top skor dan juga akan menjadi pemain terbaik Liga Indonesia. Kenapa? Dia datang di putaran kedua, catatan golnya 15 gol. Iya, betul. Sedangkan DDS yang memuncaki top skor itu cuma 23. Bayangkan CDB main Iya. dari putaran pertama gitu. Dan Logikanya. Bojan Hodak ngomong kan, CDB sudah dilobi dari Persib di awal musim, namun JDT-nya nggak ngelepas. Iya. Dan Bojan Hodak pun heran kenapa di putaran kedua malah boleh ke Bayangkara, sedangkan ke Persib tidak boleh gitu kan. Nah, dari situ juga talent scouting atau dirtek klub yang lain itu lebih canggih kan. Kemudian level pelatih juga. Level pelatih di BRI Super League itu tidak bisa kita remehkan gitu. Bukan dalam artian Sintayong pernah ngelatih timnas dan juga memberikan performa yang bagus, akan bagus ngelatih di klub. Kita belum tahu karena sejarahnya ketika dia melatih Ulsan HD di Korea Selatan, bahkan masih digoreng oleh media Koreanya sekarang karena catatannya yang buruk. 10 kalau nggak salah dari 10 pertandingan dia itu cuma menang 2 kali, kalah 4 kali dan seri 4 kali gitu. Di level klubnya dibuktikan di Korea yang bisa dikatakan gagal. Walaupun ada konflik internal gitu. Dan itulah alasan mengapa apakah ini blunder dari Persija gitu. Betul. Mereka hanya melihat dari popularitas ketika di timnas saja gitu. Tidak melihat statistik ketika Sintayong ini memegang klub gitu. Karena kalau kita melihat sepak bola secara global ya, bahkan ya bisa dibilang ketika pelatih melatih negara itu kan ya penurunan karir. Karena kan ibaratnya kan, karena jika di masa prime-nya ya harusnya pelatih ini melatih klub dulu kan Sena. Seperti yang lu bilang tadi, Sintayong itu kan spesialis melatih timnas, karena ya prestasi yang bisa dibanggakan adalah ketika melatih Korea Selatan dan juga melatih timnas Indonesia. Tetapi jika harus berkompetisi di liga, berkompetisi dengan pelatih-pelatih yang terbiasa mengelola klub gitu kan, itu kan ibaratnya ya hitungannya udah beda lagi dong. Iya, dan ibaratnya harus disandingkan
monthly dan juga weekly lah. Kalau Iya, kalau pelatih timnas itu monthly, bahkan 1 tahun sekali kan gitu sekali. melakukan latihan, TC dan juga segala macam. Ya kita tahu kalau misalkan di level klub itu level yang berbeda gitu ya. Tadi kan kalau di luar negeri ada tren ketika pelatih nama besar melatih klub, melatih timnas, Iya. itu dikatakan ya pelatih itu lagi nganggur Iya, kan penurunan gitu. karir lah ya, Iya, ibaratnya kan. penurunan karir ya. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan. Tapi kembali lagi ini spekulasi dan juga resiko yang mungkin tidak dipikirkan oleh Jackmania dan juga Persija itu sendiri gitu. Soalnya kalau kalian mengagung-agungkan Sintayong, bukan gua kurang respect ke Sintayong, Iya. kalian juga harus melihat peta kekuatan klub-klub yang lain gitu. Fabio Lefundes, pelatih Borneo FC, kurang bagus apa di musim kemarin kan gitu. Sekarang dia keluar dari Borneo dan pindahnya ke Malut. Iya. Kemudian Bernardo Tavares masih stay di Persebaya dan gue yakin Persebaya menjadi ancaman yang berarti nih untuk musim depan gitu. Iya, ibaratnya blundernya itu dari sisi Coach Sintayong sendiri kan dia apa ya, kayak mengambil resiko akan merusak legasi dia nama baik sebagai pelatih timnas Indonesia ya kan, dengan menjadi pelatih Persija. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pertama kita lihat dari perekrutan Coach Sintayong sendiri, dari sisi gaji mahal, dari nilai transfer juga mahal, terus Dan bekal yang besar. dan bekal yang besar, ada juga beberapa nilai atau nominal untuk digunakan di bursa transfer. Tetapi kita harus melihat khususnya untuk The Jackmania, kala itu ketika Manchester City pertama dilatih oleh Pep Guardiola, masalah finansial bukan jadi problem, bahkan mampu mendatangkan sosok seperti Pep Guardiola. Tetapi ingat, musim pertamanya berakhir tanpa trofi. Nah, kalau menurut gue pribadi, gue jujur yakin sama kualitasnya Coach Sintayong, tetapi harus tetap ada butuh proses adaptasi minimal 1 musim. Jika Jackmania berhasil meredam egonya untuk tidak serakah bahwa musim pertama harus berakhir dengan trofi, ya ini sangat disayangkan mengingat kontraknya saja kan 3 tahun gitu. Betul. Dan jadi kalau kalian bisa berpikir dan setelah menonton video ini, semoga saja kalian bisa berpikir. Intinya, kenapa gua katakan blunder? Menurut gua Sintayong di musim pertamanya tidak akan melaju cukup jauh bahkan untuk juara ya. Kembali lagi tadi kontrak 3 tahun artinya, dan juga perombakan skuad artinya Sintayong ini membutuhkan proses. Nah, dan dari kita lihat dari statistiknya ketika menjadi pelatih, dia menjadi pelatih kepala Korea Selatan, timnas Korea Selatan itu memegang Korea Selatan dari tahun 2014 2015 dan baru perform di 2018 ketika Piala Dunia Jerman itu ya, itu baru perform dan pulangnya juga diajak, kita tahu ya. Gitu. Dalam artian dari 2015 ke 2018 3 tahun. Kemudian dia datang ke Indonesia di tahun 2020 dan kita tahu performnya di tahun mana? Dari mulai 2023, 2024 dan 2025 masa terakhirnya. Artinya Sintayong ini benar-benar tipe pelatih yang datang ya ingin membuat sistem sendiri, bukan melanjutkan sistem ataupun mewarisi sistem dari pelatih sebelumnya ya, dari cara membuang pemain kemudian memasukkan pemain baru. Artinya yang gua maksud blunder Sintayong adalah gua melihat tipikal dari supporter supporter Indonesia dari klub manapun, karena tipe supporter kita itu orang yang nggak sabaran, nggak mau nunggu proses gitu kan. Pasti kalau misalkan jangankan sampai 1 musim tidak juara gitu, bahkan di 1 pertandingan kalah saja sudah ada itu pasti tagar out, out ini ya. Soalnya di Persib, ketika Persib di posisi pertama dan imbang bahkan kalah, sudah ada Bojan out, dan begitupun dengan Persija gitu. Betul, karena memang apa ya dari sisi supporternya ya memang tidak percaya proses juga, apalagi ya ini juga balik lagi ke resiko yang harus dihadapi oleh Coach Sintayong sendiri karena jujur ya yang paling ngeri itu ketika di musim ini bersama Maurizio Distra sampai peringkat ketiga. Kalau nanti musim pertamanya Sintayong itu bahkan nggak nembus 4 besar, ini gimana reaksi The Jackmania? Itulah yang gua maksud gitu. Kita tahu Sintayong itu pelatih yang bagus dari rekam jejaknya, tapi di level klub dia membuktikan ya kurang lah, bahkan sampai sekarang masih digoreng oleh media Korea Selatan. Bahkan ketika Sintayong deal dengan Persija, salah satu media besar di Korea Selatan itu kembali memberitakan gitu, Sintayong memilih Indonesia karena dia memiliki kesan baik di sana. Namun dia headline-nya nih, isi beritanya, namun dia meninggalkan kesan buruk bersama Ulsan HD. Iya betul. Gitu. Kalau kita ngomongin rekam jejak di level klub gitu. Dan kembali lagi tadi, tipikal Sintayong itu harusnya bermain di klub yang supporternya itu paham bahwa kita itu harus memerlukan proses, dan proses itu memerlukan waktu gitu kan. Ya kalau untuk kedepannya sih semoga saja. Kenapa gua katakan Sintayong bisa blunder ini? Ya karena kalau misalkan 1 tahun dia tidak bisa membuktikan juara, ya seperti Coach bilang,
supporter kita tuh maunya juara kan. Nggak ngerti proses. Iya, nggak ngerti proses seperti itu gitu. Yang penting juara gitu. Kalau misalkan 1 tahun nggak juara, pasti citra baiknya Sintayong Bisa dari runtuh. dia bangun selama hampir 5 tahun di timnas Indonesia bisa hancur ketika dia menangani Persija Jakarta. Ini yang dipertaruhkan adalah legacy nama baik Coach Sintayong di Indonesia ya, Betul, saya. betul karena ya walaupun memang sih pilihannya, dan gue kurang setuju aslinya. Gue bukan Jackmania dan juga gue nggak, ya bukan Jackmania lah, cuma sekedar nonton laga Persija saja. Menurut gue Mauricio Souza itu nggak gagal loh, mainnya keren, bahkan sempat disebut Jogo Bonito karena memang anjir mainnya indah gitu. Bisa nyetak gol lebih dari 2 dalam satu pertandingan, mainnya tuh indah, skema sistem banget gitu. Nah itu dia Sen, yang bikin gambling dari sisi Persija itu karena cut loss-nya terlalu besar ya. Pertama, jika di musim sebelumnya tidak masuk 4 besar, performa permainannya jelek, oke lah udah waktunya perombakan. Tetapi ketika Mauricio Sousa ya diganti dengan Coach Sintayong, komparasinya kan akan besar. Ibaratnya minimal kemarin kita peringkat 3, ya harus peringkat 2 atau peringkat 1 dong. Kalau tidak terjawab, maksudnya gini, nanti akan ada, jika tahun pertama Coach Sintayong ini gagal, akan ada narasi dari The Jackmania. Mungkin kalau kita dulu percaya prosesnya Mauricio Sousa, ya bisa jadi lebih chance untuk juaranya lebih tinggi. Ibaratnya kedatangan Coach Sintayong ini seakan-akan secara progres Persija itu memilih untuk memulai lagi dari nol. Betul. Itu kan yang bakal jadi highlight. Iya, dan gue juga bilang itu gamblingnya seperti itu gitu ya. Syukur-syukur Coach Sintayong kalau misalkan di musim pertamanya tidak bisa menjadi juara, bahkan tidak sampai ke 2 besar, karena kalau mau main di Asia itu harus masuk ke 2 besar. Iya, Menurut gue ya yang penting kuat aja lah untuk Sintayong, pasti, karena akan ada desakan dari Jackmania langsung, dan juga kan Jackmania tidak seperti Jackmania yang dulu ya. Mereka meniru Persib Bandung, di mana kalau misalkan timnya itu kalah terus, mereka tahu mana yang harus dikritik, bukan wasit, bukan PSSI, bukan I-League. Mereka langsung kritik ke klub mereka masing-masing ya. Jackmania sudah belajar lah di tahun ini gitu ya, pasti akan ada desakan-desakan seperti itu gitu. Dan kalian Persija melakukan gebrakan dengan mendatangkan Sintayong beserta ngasih bekal 30 juta US dollar, itu bukan gebrakan yang besar, dan juga Persija itu bukan hanya satu-satunya yang melakukan hal tersebut. Persib Bandung setelah diumumkannya Sintayong yang sebelumnya akan bersih-bersih 80%, akan menyisakan 80%, sekarang dari Wahaji Umu sepertinya 50% akan keluar. Kemudian bos besarnya sendiri Pak Glenn Sugita sudah ngomong, kita akan menyiapkan dana yang besar, dan tentunya semuanya akan kaget ketika Persib sudah bergerak di bursa transfer ya. Artinya Persib dengan keuangan yang lebih kuat sudah ada omongan seperti itu gitu kan. Artinya gebrakan ini bukan hanya Persija saja ya, gitu. bisa jadi gebrakan dari Persija ini menjadi alarm untuk klub-klub yang lain berbenah ya sedini mungkin, karena justru kompetisi itu dimulai sejak bursa transfer ya Sen. Kita akan membaca peta kekuatan dari bursa transfer klub-klub yang lain, sedangkan kalau melihat Persija dengan ambisinya mendatangkan STY dan juga membeli bekal yang nominalnya luar biasa, otomatis ya kompetitor lain, apalagi seperti Persib sebagai juara bertahan, dan juga Borneo, dan juga Malu, dan juga Persebaya, dan semua klub yang ada di Super League itu akan melakukan hal yang sama kan? Betul, dan kita tunggulah, dan kita kawal juga Sintayong ini akan seperti apa. Namun kembali lagi, sangat disayangkan kalau misalkan ternyata Sintayong tidak bisa memenuhi ekspektasi dari kalau dari manajemen Persija. Mereka sudah ngerti Sintayong itu butuh proses gitu. Butuh proses pasti. Yang sangat disayangkan kalau tidak bisa memenuhi ekspektasi dari Jackmania gitu ya. Kita ya, khususnya sebagai orang yang ngikutin Sintayong dari era timnas, masa ya kita nanti suatu saat melihat sosial media ada tagar STY out, STY di apalagi gitu kan. ada hujatan head speech atau segala macam betul ya, karena banget hanya Sintayong yang membuat pikiran orang Indonesia itu berubah gitu, dimana pikiran supporter timnas itu, waduh kita bisa tampil di Piala Dunia gitu kan. Secara proses ya, karena kalau kalian ngikutin Coach Sintayong di tahun pertama Coach Sintayong melatih timnas Indonesia, yang dilakukan adalah penanganan nutrisi dan juga passing. Itu kan benar-benar dari awal banget ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Coach Sintayong membangun Persija ya. Semoga saja jangan terlalu dari nol banget gitu prosesnya kan. Semoga saja dan semoga saja sih satu ya, di depan gua ya semoga saja Sintayong tidak terlalu memaksa untuk pemain-pemain ada di Persija, seperti ada beberapa pemain yang mendapatkan tawaran abroad ataupun pemain yang sudah di luar ditarik ke sini gitu. Walaupun memang
Sepertinya Persija harus siap ya. Sepertinya Joey Pelupesi itu fix dengan Persib Bandung, tinggal tunggu saja antara di putaran pertama atau di putaran kedua, karena memang sudah fix perpanjang dengan Lomel Iya. untuk Joey Pelupesi. Namun sepertinya Joey Pelupesi ini akan ke Persib Bandung gitu. Waduh. Ya mengingat umurnya tahun depan udah 34, sudah tidak kompet lagi di Eropa kan gitu. Karena ibaratnya berbeda dengan Persija ya, kalau kita mau mengcompare dengan Persib Bandung itu kan sudah ada di situasi di mana sistemnya sudah bagus. Jadi siapapun pemain yang akan didatangkan, karena ekosistemnya udah bagus ya, Betul. mereka pasti bisa langsung tampil perform kan. Iya. Sedangkan kalau dari Persija sendiri, transisi antara Maurizio Sousa dengan STY juga kan pasti perlu waktu untuk adaptasi, sehingga menjadi beban nih untuk pemain-pemain yang akan Iya. didatangkan. Kalau ekspektasinya bisa langsung perform di musim pertama, yaitu justru berat banget ya sebenarnya. Iya betul, dan juga kalian akan apa ya, tergonjang-ganjing atau kalian itu akan kaget dimana ketika 1 tahun full dengan Mauricio Sousa, Iya. gaya permainan tim kalian itu menyerang, full menyerang. Jangan STY kita tahu gaya bermainnya akan seperti apa, kalian akan kaget ya. Makanya kan Bahkan kalian nanti akan kemakan omongan sendiri ketika Persib menang hanya 1-0, 2-1, Iya. ugly win segala macam. Sepertinya Persija akan seperti itu di musim depan. karena memang filosofi dari STY Betul, sendiri ya. iya. Kita sudah tahu STY seperti apa. Bahkan beberapa jam setelah STY diumumkan melatih Persija, banyak meme di media sosial bahwa Persija itu musim depan akan menerapkan filosofi harambol. Harambol itu permainan seperti Arsenal dan juga Atletico Madrid ya, dengan bertahan ini Zen. Iya, ya semoga saja tidak blunder lah untuk Sintayong. Iya. Mau tidak mau, maupun dia ke Persija atau kemanapun, kita tetap memiliki rasa hormat dan juga cinta ke Sintayong ya Pasti, gitu. pasti. Kita tidak melupakan jasanya gitu. Mm-mm. Ya, semoga saja putusan ini tidak menjadi blunder kan. Tidak, ibaratnya kabar baiknya adalah mungkin banget kalau STY ini bisa menjawab semua keraguan. Mungkin banget juga kalau STY bisa langsung memberikan prestasi di musim pertamanya. Tetapi kalau secara rasional, kemungkinan atau probabilitas untuk blundernya menurut gue pribadi lebih besar daripada kesuksesan di musim pertama. Mengingat BRI Liga 1 ini ya sudah levelnya jauh ketika di era ISL ini Sen. Jadi seakan-akan tidak ada proses yang instan untuk Liga 1 Indonesia sekarang. Dan semoga saja Sintayong itu memiliki pikiran atau memiliki apa ya, representasi kepada supporter Indonesia itu seperti Bojan Hodak, di mana ketika hasil buruk mendapatkan kritik, Bojan Hodak itu bagus jawabnya. Ya, saya menerima kritikan tersebut karena saya mengerti dari semua supporter Persib Bandung itu lebih besar yang tidak mengerti sepak bola. Oh, jawabannya Gitu. ini ya. Jadi wajar mereka kritik dan juga segala macam, karena memang Bojan Hodak sudah menyadari supporter Persib itu tidak menjamin bahwa supporter itu mengerti sepak bola gitu. Pasti. Jadi dia mengerti kalau misalkan kalah ya ada yang ngamuk, ada yang gimana gitu. Bahkan kalau supporter Indonesia ya tidak nonton laganya langsung, tidak nonton di streaming, tetapi dengerin headline di media sosial kalah 1-0 saja, itu pasti udah maki-maki tanpa melihat permainannya gitu Betul. kan. Karena kan di bola itu ada faktor luck ya. Bisa saja kita main bagus 90 menit tetapi berujung kalah sama lawan yang banyak blunder, kan bisa anjir. Orang-orang Indonesia itu orang-orang yang tipe taruhan bola, tapi lihat di replay. Nggak ditonton. Iya. Mending kalau lihat di replay, permainan masih bisa dilihat meskipun beberapa menit Sen. Kadang-kadang kan ada postingan di Facebook misalnya 1-0 kalah langsung gitu kan. Itu kesalahannya di situ doang. Iya, apalagi kalau misalkan di Facebook kan lebih ngaco lagi. Bahkan itu screenshotan, bukan editan editan yang sengaja ngedit skor gitu. Bahkan itu skor dari PES, dari Winning 11, misalnya 14-0, mereka percaya bahwa itu 14-0 gitu. Ditelan mentah-mentah. Iya, Ya mungkin nanti yang akan kerja keras itu JJ ya. betul. Cara menyampaikan ibaratnya kan. Iya. Nah, tetapi ada keuntungan juga Sen. Ibaratnya Persintayong kan nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Dikritik apa juga. Yang penting nanti JJ-nya itu maksudnya apa? JJ-nya itu baik-baik aja, itu positif-positif aja, padahal hujatan aja. Iya, the next Prabowo. The next Prabowo akan seperti itu. Ya kita lihat nanti, jangan sampai akhir musim, kita lihat di pertengahan putaran pertama dan kedua saja. Iya. Apakah STY dan juga JJ masih klimis? Nah, Kita itu tunggu. dia, bener. Kalau masih klimis berarti baik-baik saja. Kalau misalkan mulai nggak pakai pomade, itu sudah tidak baik-baik saja. Baik-baik saja, itu udah benar-benar kita lihat 5 pertandingan pertama itu Betul. bersama Persija. Ya kalau 5 pertandingan pertama pasti Persija itu ngegas seperti putaran pertama. Kan keoknya di pertengahan pasti. Konsistensinya ya.
Ya itulah, ada yang mau dibahas lagi nggak Mungkin Sen? kita sudah sampai di sini ya. Mungkin untuk updatean Sintayong ini kita akhiri, karena memang jika ada berita-berita baru kita up lagi Betul. beritanya, karena kita juga menyampaikan sesuai dengan berita yang sudah kita baca ya, Betul. sayangnya tidak asal-asalan gitu kan. Ya meskipun 40%-nya opini kita pribadi. Iya, dan memang ya kalau opini 100% itu opini kita ya, terserah kalian mau senang atau enggak gitu Iya ya. betul. Tetapi Oh. opini ini kan dari berita yang kita baca gitu. Sen. Betul, Ibarat- terserah kalian setuju mau atau enggak, kalian marah atau gimana, terserah lah, ini opini Betul. kita ya. Opini. Makanya buat teman-teman, apalagi buat fans The Jackmania yang menonton video ini, coba dong kita pengen lihat argumen kalian seperti apa, karena ya namanya pemikiran orang pasti berbeda-beda. Kita hanya mencoba menyajikan perspektif yang tidak banyak diomongkan oleh orang lain gitu kan, sehingga kalau hal pahitnya terjadi ya kalian bisa lebih siap lah, lebih prepare untuk menghadapi kenyataan nanti kan. Ya, karena yang ada itu hanya kenyataan ya. Kenyataan doang ya. Pada akhirnya kalian akan dihadapkan oleh realita. Realita ya. Realita bahwa Persib buat trik nanti. Ya Quintin makanya nanti ya Buat trik kan, buat kuat. Kuatrik ya ini ya. Oh benar, Kuatrik juga ya. So itulah semua hal yang sudah kita bahas. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode berikut.